Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Maulina dan Patricia Putri Utami dari kelas 634A01 akan mempresentasikan hasil survei kami yang berjudul Analisa Kepuasan Mahasiswa pada Kualitas Pendidikan yang Diterima di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang melatar belakangi survei kami yaitu salah satunya kualitas pendidikan yang merupakan faktor penting penentu utama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Lulusan yang berkualitas dibutuhkan di dunia kerja untuk mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Itu pun juga menjadi salah satu tujuan dari Universitas Bina Sarana Informatika, yang mana untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Lalu ada peran pengajar, materi pembelajaran, penyampaian materi, serta fasilitas pendukung yang merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Kepuasan mahasiswa juga menjadi indikator kualitas pendidikan di universitas, yang dimana jika mahasiswa yang merasa puas dengan kualitas pendidikan yang mereka terima dan menunjukkan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari proses belajar mengajar dan mereka merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, maka kualitas pendidikan yang di universitas tersebut sudah baik. Lalu rumusan masalah dari survei kami yaitu apakah kualitas pendidikan di Universitas Bina Sarana Informatika serta kepuasan mahasiswa terhadap tingkat kualitas pendidikan yang diberikan oleh pihak universitas sudah terpenuhi atau belum. Dan tujuan dari analisis kami ingin mencari tahu apakah kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran sudah membuat puas mahasiswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, selanjutnya ada manfaat analisis ini. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek pendidikan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada mahasiswa tentang kualitas pendidikan di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, kajian teori tentang kepuasan mahasiswa. Yang pertama, definisi kepuasan itu sendiri menurut para ahli mengarah kepada perasaan puas, senang, kecewa, atau ketidakpuasan seseorang yang muncul setelah mereka dibandingkan dari yang mereka pikirkan dengan yang mereka harapkan dari suatu barang ataupun pelayanan jasa menurut Syahbira et al. 2023. Yang kedua, berpengaruhnya mutu layanan, biaya pendidikan, fasilitas, kelengkapan pelayanan, serta hal lainnya terhadap tingkat kepuasan mahasiswa. Sehingga pihak universitas harus meningkatkan kualitas layanan sehingga kepuasan mahasiswa semakin tinggi menurut Kinung dan Rudini tahun 2020. Yang ketiga, melengkapi fasilitas pada layanan administrasi, pengaturan jadwal perkuliahan, serta disediakan kotak saran sebagai langkah tindakan perbaikan yang berkelanjutan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa menurut Velia tahun 2020. Selanjutnya, mengenai kualitas pendidikan. Yang pertama, menurut Kiriana dan Widiasi tahun 2023, rendahnya mutu dan relevansi pembelajaran mempengaruhi proses pembelajaran yang mengakibatkan kurang efektifnya proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Yang kedua, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu minimnya perhatian pemerintah, biaya pendidikan yang sangat mahal, tenaga pengajar yang kurang profesional, serta peraturan undang-undang pendidikan yang buruk. Hal itu berdampak buruk untuk membuat Indonesia lebih baik menurut Hadi et al. 2024. Yang ketiga, pendidikan adalah suatu kegiatan yang tidak lepas dari diri manusia. Maka dari itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Tidak hanya memperbaiki tingkat kualitas didik, tapi juga tingkat kualitas pendidik seperti guru yang harus diperhatikan. Marpaum et al. 2023. Hasil dan pembahasan dari survei kami yaitu menggunakan pengambilan data secara online melalui link Google Form yang dibagikan kepada para mahasiswa. Lalu jumlah responden yang mengisi kuesioner ini sebanyak 50 mahasiswa, yang mana kalau dilihat dari tabel berikut ini, akuntansi ada 40 responden, ilmu komunikasi ada 2 responden, serta manajemen ada 11 dan manajemen keuangan 2 responden. Di mana untuk semesternya di semester 4 ada 40 responden dan semester 6 ada 2 responden serta semester 8 berjumlah 11 responden. Tiap-tiap jawaban diberikan poin yang nantinya akan diolah untuk menjadi tolak ukur dalam mendapatkan hasil data penelitian. Seperti tabel yang di sebelah kiri, sangat puas 5 poin,
puas 4 poin, cukup puas 3 poin, tidak puas 2 poin, dan sangat tidak puas 1 poin. Di mana data akan dianalisis dengan ketentuan skala Likert yang ada pada indeks di sebelah kanan, yang mana sangat puas 80% hingga 100%, puas 60% hingga 79,99%, cukup puas 40% hingga 69,99%, tidak puas 20% hingga 39,99%, sangat tidak puas 0% hingga 19,99%. Untuk mendapatkan hasil interprestasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui skor tertinggi untuk menjadi item penilaian dengan rumus berikut ini. Y sama dengan bobot tertinggi dikali jumlah responden, yang dimana bobot tertingginya itu 5, jumlah respondennya 55. Jadi dapat Y 275. Artinya, untuk kuesioner ini memiliki skor tertinggi sebesar 275 poin. Kemudian, total poin yang didapat diinterpretasikan dengan rumus indeks seperti di bawah ini, yaitu indeks kepuasan mahasiswa, total poin dibagi Y dikali 100%. Kualitas penjelasan dosen. Untuk kualitas penjelasan dosen, adapun presentasi yang kami dapatkan yaitu 68,36%. Berdasarkan pengolahan data ini, untuk indikator ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa merasa sudah cukup puas dengan kualitas penjelasan materi oleh dosen. Untuk indikator metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen, dan kami mendapatkan presentase sebesar 67,27% untuk indeks kepuasan mahasiswa yang termasuk kategori cukup puas. Untuk beban tugas dan ujian yang diberikan, dari hasil ini menunjukkan presentase 72%, di mana hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup puas. Yang selanjutnya untuk akses dan ketersediaan bahan ajar, dari data berikut didapatkan poin sebesar 180, yang mana dari poin tersebut didapatkan persentase sebesar 65,45%, yaitu termasuk dalam kategori cukup puas. Untuk kesempatan berdiskusi dan bertanya di kelas, dari data tersebut didapatkan total poin sebesar 188 yang kemudian dibagi dengan bobot terbesar yaitu 275 dan didapatkan persentase sebesar 68,36%. Ini termasuk dalam indeks kategori cukup puas. Selanjutnya, untuk kondisi ruang kelas, maka didapat total poin sebesar 191, dan dimana jika dipresentasekan sebesar 69,45%, yang masuk ke dalam kategori cukup puas. Selanjutnya, kondisi perpustakaan. Didapatkan total poin 157, yang mana didapatkan persentase sebesar 57,09%, termasuk dalam kategori cukup puas, cukup rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Yang ke-8 ada fasilitas penunjang. Dari data ini didapat persentase sebesar 56,73%, yang berarti indikator tersebut termasuk kategori cukup baik. Yang ke-9 ada informasi terkait akademik. Dari hasil ini didapatkan persentase sebesar 66,55%. Sesuai indeks kepuasan mahasiswa, indikator ini termasuk dalam kategori cukup puas. Yang ke-10 ada pelayanan administrasi akademik. Dari data ini diperoleh persentase sebesar 66,55%, yang dimana kategori ini termasuk kategori cukup baik. Lalu ada sistem penilaian. Dari hasil ini diperoleh presentasi 70,55%, yang dimana termasuk kategori cukup puas untuk indikatornya. Yang selanjutnya untuk responsivitas dan staf terhadap keluhan mahasiswa, adapun persen didapatkan sebesar 68,36%. Berdasarkan pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa indikator responsivitas dosen dan staf termasuk ke dalam kategori cukup puas dari mahasiswa. Kesimpulannya, dari data yang didapatkan berdasarkan 12 indikator yang diuji, diperoleh hasil cukup puas dengan persentase tertinggi sebesar 72% dan terendah sebesar 56,73%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa cukup puas dengan kualitas pendidikan yang tersedia di Universitas Bina Sarana Informatika. Namun demikian, masih banyak faktor yang harus ditingkatkan. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimal, universitas
harus bekerja sama dengan sivitas akademia lainnya, termasuk mahasiswa. Berikut ada beberapa saran. Yang pertama, perlu ditambahkan fasilitas untuk menunjang pembelajaran di kampus. Contohnya, tempat untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Fasilitas lain seperti musola dan toilet perlu diperbanyak sehingga mahasiswa bisa mengefisienkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, materi pembelajaran yang tersedia harus diperbanyak lagi referensinya agar mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dari banyak sumber. Yang ketiga, beban tugas yang diterima mahasiswa harus disesuaikan agar mahasiswa tidak terlalu terbebani, terutama tugas proyek secara berkelompok maupun individu, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. Sekiranya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.